Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis malam ini sudah sampai pada halaman 27, yaitu terkait dengan tatimah. Tatimah ini sebagai kesempurnaan dari pembahasan sebelumnya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya ya sudah disampaikan bahwa kitab ini fokusnya membahas tauhid ahli kasfi. Tauhid ahli kasfi ini merupakan tauhidnya para sufi. Namun demikian harus dipahami basicnya atau dasarnya atau pondasinya harus paham tauhid ahlu sunnah wal jamaah. Sebab kalau tidak paham akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagai pondasinya ini dikhawatirkan akan terjadi potensi kesalahpahaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nafis bahwa ada 4 tauhid yang diurai dalam kitab ini, yaitu tauhidul af'al, mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah; tauhidul asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah; tauhidus sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah; tauhid dzat, mengesahkan semua zat kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu Syekh Nafis menjelaskan bagaimana prakteknya. Prakteknya yaitu dengan syuhud musyahadah. Apa itu syuhud? Ya, syuhud itu upaya seorang salik ya dalam mengamalkan ilmu tauhid ahlu kasfi ini, ketika melihat satu objek, mata lahiriah memandang objek, sementara mata batinnya mengembalikan kepada Allah. Ini yang disebut praktek syuhud ya, sebagai solusi dalam mengamalkan ilmu hakikat. Kemudian di dalam mengamalkan syuhud ini ya harus dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Untuk apa? Karena ini ilmu batin, perlu batiniahnya juga harus dibersihkan, yaitu dengan cara zikir yang istiqomah dan riyadhah mujahadah yang istiqomah. Tanpa itu ya, maka ilmu ini akan sebatas sebagai pengetahuan, tidak masuk kepada rasa, apalagi masuk kepada zauq. Maka siapapun salik ya, yang istiqomah di dalam pemahaman ilmu, kemudian dia secara bertahap mengamalkan walaupun dikit demi sedikit, pasti progres memperoleh asrar uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan itu pasti dirasakan. Namun demikian para salik ya, harus menyembunyikan ya, tidak boleh hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan dibongkar ya, atau disampaikan dengan cara terbuka, apalagi tidak pada tempatnya. Dalam pengamalan ini Syekh Nafis juga menjelaskan kalau salik yang istiqomah ya, mulai dari pemahaman ilmu itu sudah presisi ya, artinya sudah tahu betul pengamalannya, kemudian letak mana yang diperbolehkan, mana yang tidak gitu. Ya, pemahaman yang sudah sampai pada tahap ilmu yakin ini akan naik ya kualitasnya ya menjadi ainul yakin gitu. Jadi seorang salik yang sudah tahqiq secara teori ilmu gitu,
kemudian dia istiqomah dengan riyadhah mujahadahnya, pasti ya akan merasakan tahap ainul yakin. Itu. Kemudian setelah itu dia istiqomah lagi sampai pada akhirnya hakul yakin, yaitu keyakinan yang sudah tahqiq, yang sudah tidak goyah lagi. Maka di situ oleh Syekh Nafis seorang salik mencapai pada makom fana billah. Jadi fana itu apa? Fana itu yaitu hilangnya kesadaran kehambaan, kemudian yang dominan dalam kesadarannya adalah kesadaran ilahiyah. Nah, fana ini sifatnya tentatif, tidak terus-terusan. Nah, setelah itu oleh Syekh Nafis dilanjutkan, seorang salik akan mencapai pada makom bakok billah. Bakok billah itu dia memiliki ketetapan, ya, memandang Allah dalam kondisi apapun, tapi secara syariat dia menggunakan baju syariat. Artinya waktunya sholat berjamaah ya dia berjamaah, waktunya dia bermasyarakat juga bermasyarakat, waktunya dia bergaul ya dengan siapapun ya komunitasnya dia tetap bergaul, tapi hatinya selalu memiliki kesadaran ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut makom baqo billah. Nah, setelah itu kita sampai pada bahasan tatimah. Tatimah itu penyempurna. Qala musannif rahimakumullah ya. Artinya ini suatu tatimah. Ya. Ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fakir sebutkan, ya ini maksudnya Syekh Nafis ya, orang yang nulis kitab ini menyebut dirinya dengan fakir, yaitu orang yang ya merasa butuh kepada Allah, merasa tidak punya apa-apa. Begitu tawaduknya ya. Beliau menyebut dirinya fakir. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Nafis dalam kitab ini ya, di dalam risalah ini yaitu rahasia yang amat halus. Jadi ini semua berkaitan dengan ilmu rahasia ketuhanan yang sangat halus. Maka memahami ilmu ini tidak cukup mengandalkan akal, tapi perlu riyadhah mujahadah, zikir yang istiqomah ya, supaya hatinya menjadi jernih, ma fi qalbi siwallah, sampai meyakini bahwa tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Kemudian tensi nafsunya sudah mulai mengalami kualitas yang lebih baik, ya sudah bisa melepas dari nafsu yang tercela yaitu ammarah dan lawamah. Maka ketika posisi salikin seperti itu ya akan memperoleh yang namanya rahasia ilahiyah yang sifatnya lembut dan halus. Itu. Dan perkataannya pun amat dalam itu. Jadi apa yang disampaikan Syekh Nafis itu semua ilmu rasa. Kalau orang yang sudah berproses sebagai seorang salik mengamalkan, itu bisa menikmati kata demi kata yang ditulis oleh mu'alif. Karena apa yang disampaikan oleh beliau benar. Perkataan yang disampaikan dalam kitab ini amat dalam. Orang tahu kedalamannya itu ya kalau sudah merasakan. Orang tahu ya kalau sumur itu dalam atau tidak, itu kan setelah dia mencoba. Ya, sehingga tahu oh iya ini dalam. Tapi kalau dia tidak pernah merasakan, ya tidak pernah tahu apakah itu dalam atau
Tidak. Tiada mengetahui dia melainkan ulama yang rosih. Jadi tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Syekh Nafis dalam kitab ini kecuali ulama-ulama yang rosih. Ulama yang rosih itu ulama yang apa? Yaitu ulama yang istiqomah di dalam riyadhah mujahadahnya. Jadi secara keilmuan, ya, ilmu-ilmu syariat, dia memiliki kemapanan. Kemudian ilmu thariqat juga memiliki kemapanan, ilmu hakikat juga memiliki kemapanan. Kemudian riyadhah mujahadahnya konsisten dan istiqomah. Nah, maka dia disebut ulama yang rosih. Karena sumber ilmunya bukan sebatas dari kitab, tapi sumber ilmunya bisa memperoleh limpahan anugerah ilahiyah dari sumber ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut ulama yang rosih. Gitu. Kalau ulamanya hanya sebatas sumber ilmunya itu dari kitab, ya itu cukup disebut dengan alim, ya alim. Tapi kalau sumber ilmunya seorang ulama itu kitab, ya kemudian ilmu-ilmu batiniah, ilmu asror, iya, maka itulah yang disebut ulama yang rosih, yaitu ulama yang memiliki kedalaman ilmu, ya, terkait dengan ilmu-ilmu ketuhanan, yakni yang tetap, yang terdahulu cahaya daripada perkataannya. Nah, ini Syekh Nafis menjelaskan. Ulama yang rosih tadi sudah saya sebutkan, itu ulama yang ahli dalam lintas keilmuan, ya fikih menguasai, nahwu shorof menguasai, Quran menguasai, hadis menguasai, tapi dia ahli riyadhah juga, ahli zikir juga. Nah, sehingga sumber pengetahuannya tidak sebatas dari referensi kitab, tapi sumber referensinya sudah berbasis pada ilmu yang tak terbatas, yaitu memperoleh pencerahan ilahiyah. Maka posisi orang yang masuk pada kriteria ulama yang rosih ini memiliki kelebihan, yaitu cahaya ilahiyah itu telah masuk ke dalam dirinya, sehingga apa yang diungkapkan itu bersumber dari rahasia ketuhanan. Jadi ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya, maka ketika cahaya itu menerangi hatinya, menerangi akalnya, apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan itu senantiasa bersumber dari ilmu-ilmu ketuhanan. Inilah yang disebut bahwa cahayanya itu lebih dahulu dari perkataannya. Maka ulama-ulama yang rosih ini memiliki kelebihan, ya, perkataannya nembus ke batin, nyocoki bagi orang yang batinnya bersih juga. Tapi kalau yang menerima nggak connect itu, ya, karena batinnya kusut, ya ibarat mau dikasih tambahan ilmu menolak gitu, karena tidak kompatibel. Tapi bagi salik yang memiliki kejernihan dan kebeningan hati dan jiwa, ya, itu akan mudah, ya, untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang bersumber dari ilmu asror tadi. Karena rahasia anbiya dan aulia yang mewaris akan mereka itu yang mengamalkan barang yang diamalkan oleh anbiya
yang lainnya daripada khosois lagi mengerjakan akan barang yang diketahuinya. Jadi artinya ulama-ulama rosih ini ya, yaitu ulama yang memperoleh pencerahan ilahiyah. Tadi saya jelaskan bahwa para nabi itu mendapatkan ilmu ya, langsung dari Tuhan, langsung dari Allah, atau juga mendapatkan wahyu yang disampaikan melalui para malaikat. Sedangkan para aulia ya, para aulia itu juga mendapatkan ilham ilahiyah. Begitu juga seorang salik juga memperoleh yang namanya asror ilahiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang salik dengan istiqomah di dalam zikir dan riyadhahnya itu tidak akan sia-sia. Pasti ada efeknya, pasti ada asarnya, pasti bisa merasakan pengalaman-pengalaman rohani baru. Yang ini tidak diperoleh dari referensi buku. Karena ini sifatnya adalah pengalaman rohani yang termasuk ilmu rahasia ketuhanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya dasarnya kalau ulama-ulama rosih memiliki sumber ilmu baik dari referensi kitab Quran hadis, juga mendapatkan pencerahan ilahiyah, yaitu ayat yang berbunyi watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Watilkal amsalu, dan ya demikian perumpamaan-perumpamaan itu ya, nadribuha ya, kami berikan contoh ya, linnasi bagi manusia, wa ma yaqiluha, dan tidak ada yang dapat mengetahuinya. Jadi wa ma yaqiluha, dan tidak ada orang yang bisa memahaminya ya, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan pencerahan ilahiyah. Dari ayat ini kita bisa melihat secara nyata ya, perbedaan ya seorang yang alim ya, misalnya satu ulama fikih ya, basic ilmunya hanya fikih. Kemudian yang satu ya fikih memahami, ilmu hakikat memahami, ilmu tarekat memahami. Ya, dan ditambah riyadhah mujadahnya, zikirnya juga jalan. Maka perbedaan dua orang ini ya pasti bisa dirasakan. Kalau yang ulama fikih, dia hanya sebatas menjelaskan apa yang dia ketahui tentang teori-teori ilmu fikih. Andai mereka mengurai dari ilmu-ilmu asror, ilmu hakikat, itu tidak mampu menembusnya. Sebab apa? Frekuensinya dia masih berada di posisi ilmu fikih. Itu wa maya kelil alimun, itu frekuensinya belum masuk. Lah yang masuk siapa? Yaitu orang-orang yang memiliki keistiqomahan dalam zikir dan riyadhah mujahadah, memiliki kebeningan hati, sehingga ilmu asror ilahiyah itu akan masuk memberikan pencerahan kepada dirinya. Nah, hal ini bisa dilihat yaitu para mursyid ya, yang kamil mukamil, mereka memiliki ya, energi dari sisi rohani ya, ketika bicara masalah ketuhanan itu mendapatkan limpahan ilmu asror ilahiyah. Maka ini yang disebut wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang mampu menjangkaunya kecuali orang-orang yang
alimun, yaitu al-alim ar-rabbani. Jadi dia alim tapi memiliki sumber pengetahuan ilahiyah karena istiqomah dalam zikir dan riyadhah mujahadah. Itu. Sebab ada cerita menarik ya untuk membuktikan teori ini ya. Ada cerita menarik ya, ada seorang kiai besar ya masyhur. Suatu ketika kiai ini tertarik ingin membaca kitab hakikat, yaitu tafsir Al-Jailani, tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini tafsirnya sufistik, ya, coraknya hakikat. Kemudian kiai ini tertarik, gitu. Nah, ketika sudah diumumkan kepada para santri-santrinya, suatu waktu kiai ini mutolaah. Jadi mutolaah itu membaca kitab sebelum ngaji. Bahkan ini seminggu sebelum ngaji itu sudah dibaca dulu. Kitab tafsir Al-Jailani ya, kalau di Ar-Rabbani itu dikaji setiap malam Jumat ya. Itu rutin dari 2013 sampai sekarang. Nah, ini oleh kiai tadi yang termasuk kiai besar ya, tapi beliau pengen ngaji kitab tafsir Jailani. Ketika membaca atau mutolaah, secara redaksi bisa baca, kalimatnya Arab kan. Kalau orang yang ngerti ahli ilmu nahwu syarab itu kan pasti ngerti, ya ngerti struktur kalimatnya, tapi untuk menjangkau maknanya beliau merasakan kesulitan, sehingga baca berkali-kali tidak paham-paham juga. Akhirnya beliau sedih, aduh ini gimana ini kalau nanti pas hari H baca tapi nggak bisa mengurai, gimana ini? Sementara sudah diumumin kitab ini akan dikaji, gitu. Nah, dilalahnya ada muridnya yang datang, ya dulunya itu ya dikenal murid yang agak nakal, gitu. Terus kiai cerita bahwa beliau akan ngaji kitab ini, nanti dibaca tanggal sekian hari ini. Tapi beliau curhat, tapi saya membaca sulit menemukan maknanya. Gitu. Kemudian murid ini sudah bertorekoh, ya, sudah paham ilmu hakikat. Padahal dulu nakal waktu dia pondok ini. Nah, kemudian murid ini menyampaikan, insya Allah Kiai, kalau Kiai mengizinkan, ya saya akan bantu untuk membaca kitab tersebut. Gitu. Benar, setelah hari H, ya kitab tersebut dibaca, ya murid ini mampu mengurai, yaitu makna-makna yang terdalam dari kitab ini. Yang kiainya sendiri itu tidak mampu nembus, gitu. Sedangkan muridnya mampu nembus. Nah, perbedaannya tadi, yang kiainya ya masih berbasis ilmu syariat, ya belum ikut torekoh, belum belajar ilmu hakikat. Sementara muridnya ini sudah ikut baiat torekot dan sudah paham ilmu hakikat. Disitulah kiainya menangis senang bahagia. Ternyata ini murid yang dulunya nakal, ternyata alim, bisa mengurai, membaca kitab yang menurut umum ini kitab yang sulit untuk dipahami. Nah, ini pembuktian dari ayat wa ma yaqiluha ilal alimun, ya, dengan contoh yang saya sampaikan itu ya satu fakta, ya, perbedaan antara ulama alim tapi dalam ilmu fikih,
belum tentu mampu mengurai kalimat-kalimat hakikat yang ada di dalam kitab-kitab hakikat itu. Ma yaqiluha illal alimun. Dan saya sendiri juga merasakan ya, ketika beli tafsir Al-Jailani itu saya beli ketika di Mesir, mau pulang beli karena senang. Saya mencari tafsir yang sufistik itu nggak ketemu pas di Mesir itu. Ketika saya beli kemudian saya bawa, terus saya baca di sini ya, dulu masih musola bambu, itu saya baca. Tapi untuk menemukan makna nggak ketemu juga. Kemudian saya terlintas, ya mudah-mudahan saya bisa ketemu yang nyusun kitab ini. Kalau yang mu'alifnya kan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kitab ini ditulis disusun oleh cucunya, yaitu Syekh Fadil Al-Jailani. Saya akan minta ijazah dan ridho beliau supaya diizinkan untuk mengajar, untuk membaca kitab ini. Itu sudah ada niat seperti itu, sekalipun harus pergi ke Turki. Lah dilalah ya suatu ketika ketemu beliau di Pekalongan dan posisinya di samping kanan saya. Terus saya matur, Syekh, saya sudah beli kitab tafsir Jailani, kemudian tapi saya ingin minta ijazah dan ridhonya supaya bisa membaca kitab ini. Nah, sejak beliau memberikan ijazah dan ridho, saya membaca kitab tafsir Jailani. Di situ ya memperoleh kemudahan di dalam membaca kitab tafsir Al-Jailani. Ya, maka apa yang disampaikan oleh ayat ini wa ma yaqilu illal alimun itu memang nyata. Jadi sekalipun redaksinya Arab, kalau orang yang ahli nahwu sarf pasti bisa. Tapi di balik redaksi Arab ini ada makna. Makna yang tersembunyi, yang tidak bisa dijangkau oleh orang yang tidak kebuka aspek rohaninya atau batiniahnya. Nah, begitu juga kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini modal saya ngaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini kan karena mahabbah, kecintaan saya terhadap kitab ini, karena ini kitab hakikat yang luar biasa, yang menjadi rujukan ulama seluruh dunia. Ketika saya membaca bab 1 dan masih di muqaddimah, itu juga sama, enggak paham-paham. Gitu. Akhirnya ya pas 2013 saya kesempatan haji, saya membaca kitab ini tiap malam di Masjidil Haram. Karena kitab ini dibaca pada saat beliau berada di Masjidil Haram. Jadi saya yakin aura spiritualnya cukup kuat. Nah, setelah mengalami beberapa peristiwa yang menurut saya ini ya hanya saya yang tahu, nah, setelah itu saya mendapatkan kemudahan dalam membaca kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Nafis dengan mengutip wa ma yaqiluha ilal alimun, ini nyata. Jadi yang bisa mengurai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rahasia ketuhanan itu ya ilmu yang bisa dipahami oleh seorang salik yang dia istiqomah zikir ya dan riyadhah mujahadahnya. Jadi zikirnya istiqomah, riyadhah mujahadahnya juga istiqomah, baru akan diberikan anugerah bisa menembus makna-makna batin yang ditulis oleh para mu'alif ini. Ya. Dan tiada yaitu orang yang alim, segala orang yang alim. Dan tiada terizin oleh syarak menyatakan dia dan memugakan dan mendohirkan akan dia kepada bukan ahlinya. Jadi
Jadi Syekh Nafis menjelaskan bahwa orang yang alim yang arubani tadi ya, itu diberikan anugerah oleh Allah ya, yaitu terbuka kefutuh hatinya, kemudian bisa mengurai ilmunya dan tidak bertabrakan dengan ilmu-ilmu syariat. Ini orang yang sudah mendapatkan izin dari Allah. Jadi dia diberikan anugerah kefutuh ilmunya, dibuka untuk mendohirkan. Mendohirkan itu mengurai ilmu-ilmu, tapi tidak terjadi tabrakan dengan nas-nas syariat. Jadi tidak mungkin dia mengurai hakikat kemudian bertabrakan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Justru yang terjadi bisa mengurai, mengharmonisasi, maka akan kelihatan ya bahwa orang-orang yang memiliki pemahaman yang utuh di dalam ilmu hakikat, sesungguhnya antara syariat dan hakikat itu bukan satu perbedaan dan bukan satu yang harus dipisahkan. Tapi keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebab zaman Nabi, para sahabat dan juga para ulama-ulama terdahulu, hakikat dan syariat satu kesatuan. Hanya saja ketika mulai terjadi perkembangan, ya, kemudian banyak orang belajar hakikat tanpa mursyid, ya seperti para pengikutnya Ronggo Warsito, disitulah mulai terjadi pemilahan, tarikus syariah. Seolah-olah kalau sudah belajar hakikat, ya sudah cukup, sudah segala-galanya. Syariat tidak penting lagi. Nah ini akhirnya mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan di sini. Tapi kalau ilmu hakikat yang disampaikan oleh seorang mursyid yang mereka memiliki pemahaman yang utuh, pasti ya antara syariat dan hakikat ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu sebab kesempurnaan aspek lahir dengan aspek batin. Kalau kita ibaratkan seperti keris itu hakikat, warongkonya, wadahnya itu syariat. Dua hal ini tidak bisa saling dipisahkan, tapi saling bersinergi. Gitu. Seperti sabda Nabi SAW, nahnu ma'a syurul anbiya umirna an nukalliman nas qadra ukulihim. Jadi oleh Syekh Nafis, kalau seorang yang sudah mendapatkan izin dari Allah, ya, itu diberikan anugerah kefutuh ilmunya, bisa mendohirkan, itu menguraikan ilmu, kemudian tadi tidak sampai terjadi tabrakan dengan nas-nas syariat. Itu. Ini ciri-cirinya. Dan dia bisa bicara sesuai porsinya. Umirna anu kaliman nasqadra ukulihim. Jadi kami diperintah untuk bicara kepada manusia sesuai akal mereka. Ketika posisinya ya di taklim, ya dia akan mengurai ilmu secara utuh. Ketika dia harus berdakwah di tempat yang sifatnya umum, di situ banyak orang awam, dia juga bisa mengemasnya dengan cara yang apik dan tidak menimbulkan kontroversi. Begitu juga ketika berhadapan dengan kalangan akademisi, juga bisa menyampaikan argumentasi ilmiah sehingga bisa dipahami dan terima oleh kalangan akademisi. Nah, ini ciri-ciri yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Nafis, yaitu
orang yang sudah bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Itu. Sehingga tidak menimbul kontroversi. Sebab fakta di lapangan yang sering saya temui ya, ketika memahami hakikat, kalau tidak paham secara utuh, itu pasti sering terjadi kontroversi. Keluar kalimat-kalimat yang satohat, yang aneh-aneh. Kemudian akhirnya menimbulkan pro kontra. Ini yang sering terjadi. Bahkan termasuk ya yang saya perhatikan ya orang-orang yang ya dikenal lah. Tapi karena tidak bisa menempatkan secara tepat tadi, penempatan syariat dan hakikat, penempatan bagaimana posisi dia ketika menyampaikan materi di hadapan jamaah umum dengan jamaah khusus. Ini dia nggak bisa menjelaskan sesuai dengan tempatnya. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah. Ajaran hakikat disampaikan di masyarakat umum ya mereka tidak memiliki pemahaman secara kuat secara aspek syariatnya, akhirnya muncul interpretasi penafsiran yang mulai menyimpang, akhirnya menimbulkan kontroversi. Itu. Dan ini seringkali dilaporkan ya ke Majelis Ulama Indonesia baik di daerah-daerah. Itu sering mendapatkan pengaduan-pengaduan seperti itu. Nah, sebab tadi penempatannya itu kurang pas. Kalau dia sudah mendapatkan izin dan anugerah ilahiyah, itu bicara dimanapun bisa sesuai dengan porsinya. Oh, ini masyarakat umum, ya dikasih penjelasan-penjelasan yang biqadri uqulihim. Oh, akalnya orang umum itu bisa menerimanya pada tahap ini. Ya sudah, disampaikan ini dulu. Jangan kemudian orang umum dikasih yang untuk orang khusus. Nah, ini bisa salah paham. Ketika bicara dengan orang khusus, ya sesuaikan porsinya. Ketika bicara di kalangan akademisi, ya sesuaikan porsinya, argumentasinya. Maka ya, jika demikian ilmu hakikat menjadi indah. Ya, ilmu hakikat bisa diterima oleh siapapun kalangan. Bahkan ilmu hakikat bisa memberikan cahaya bagi siapapun yang membutuhkan. Kan sesungguhnya tidak pernah ilmu hakikat ini tidak pernah mengundang kontroversi. Ya, sedangkan yang sering menimbulkan kontroversi itu adalah orang yang dalam memahami ilmu hakikat tidak utuh, sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Jadi ini yang menjadi pegangan kita. Jadi Rasulullah sendiri itu diperintah oleh Allah untuk bicara di hadapan manusia, itu pun disesuaikan dengan akalnya. Rasulullah ketika bicara dengan Sayyidina Ali tentang hakikat, ya bisa bicara seterang-terangnya. Ketika Rasulullah bicara soal hakikat kepada Abu Hurairah juga seterang-terangnya. Kepada Abu Bakar juga sama. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan khutbah atau pidato di tengah umat Islam yang banyak, tentu porsi hakikatnya agak dikurangi. Maka di sini bisa kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu an itu menyampaikan, aku mendapatkan ilmu dari Rasul itu 2 wadah. Satu wadah sudah aku sampaikan, yaitu ilmu-ilmu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu termasuk ranking kedua ya Abu Hurairah ini dalam sebagai perawi hadis. Ini sudah disampaikan semua. Tapi ada satu ilmu yang tidak aku sampaikan ke publik. Ya, berarti segmentasinya terbatas. Hanya orang-orang yang dipercaya oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah menyampaikan, andai ilmu ini saya sampaikan ke publik, niscaya mereka akan menuduhku
aku sebagai orang yang kafir, bahkan mereka akan memotong leherku. Nah, ini yang disebut ilmu hakikat. Artinya apa? Zaman Abu Hurairah, Rasulullah itu sudah mengajarkan ilmu hakikat. Hanya Abu Bakar itu pandai menyembunyikan. Abu Hurairah pandai menyembunyikan. Sayyidina Ali pandai menyembunyikan. Nah, ini yang banyak yang belum paham bahwa ilmu hakikat ya kalau dirujuk sumbernya semua bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian selanjutnya ya, bagaimana kalau menyampaikan ilmu hakikat ya tidak sesuai porsinya gitu. Maka yang terjadi adalah fitnah. Ini. Dan lagi pula manakala tiada sampai mereka itu kepadanya, niscaya adalah ia memberi fitnah. Ini yang sering saya perhatikan. Jadi kalau menyampaikan ilmu hakikat tidak bisa menyampaikan sesuai dengan porsinya, potensi menjadi fitnah itu besar. Contoh menjelaskan soal hakikat wujud. Ini kalau nggak disesuaikan dengan biqadri uqulihim, sesuai akalnya mustami atau audien yang mendengarkan, tiba-tiba langsung naik gitu. Semua Allah misalnya, kan pasti kan terkaget-kaget. Akhirnya orang yang nggak ngerti kronologis ilmu, teori ilmu, oh berarti Allah dong. Nah ini yang bahaya seperti ini. Gitu. Maka perlu penjelasan yang sistematis, yang kronologis supaya ngerti bagaimana teori pemahamannya, bagaimana prakteknya, bagaimana cara menempatkannya. Nah, kalau paham demikian, insya Allah tidak akan terjadi fitnah itu. Karena yang terjadi fitnah cukup banyak, ya kalau ya termasuk orang yang terkenal ya, karena mengucapkan ilmu-ilmu hakikat tidak pada porsinya, akhirnya menimbulkan pro kontra yang cukup keras, ya, cukup keras pro kontranya itu. Dan ini saya menyaksikan langsung kejadian-kejadian ini. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh mu'alif itu benar sesuai dengan kondisi lapangan yang saya lihat. Itu. Maka kalau orang mau belajar hakikat yang benar, ya baca Durun Nafis dari awal sampai akhir, perhatikan warning-warning dari mu'alif. Karena kalau kita nggak memperhatikan warning-warning dari mu'alif, kita lepas kontrol. Akhirnya tadi ilmu yang ibarat mutiara kemudian menjadi fitnah. Kalau menjadi fitnah akhirnya ilmu ini ya dikuyo-kuyo. Terus apa? Tuduhannya ilmu hakikat adalah sesat. Padahal yang sesat bukan ilmunya, gitu. Pembawanya karena tidak tahu penempatannya, akhirnya menyebabkan salah paham dan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Itu. Jadi jangan sampai ilmu ini menjadi fitnah. Nah, fakta di lapangan ini, saya punya pengalaman. Ketika saya datang ke Spanyol, acara Ibnu Arabi Society. Nah, ini sebagai bukti lapangan. Pada saat coffee break, saya diskusi dengan peserta ya bule Eropa. Ya, saya membahas soal konsep la maujuda illallah. Itu. Saya hanya pengen mancing.
ini pengkaji Ibnu Arabi ini saya pengen tahu pemahaman tentang la maujuda illallah. Apa yang terjadi? Saya ditegur, "Hai Ali, nggak boleh kamu ngomong begitu." Gitu. Ini hanya ada di hati, gitu. Nggak boleh untuk diucapkan kecuali di ruang diskusi atau taklim. Saya terpesona, ya, kaget. Ini boleh, saya pancing begitu, terus punya pemahaman bahwa ilmu hakikat ini nggak boleh diobral sembarang tempat. Ini di hati, boleh dibahas ketika di forum diskusi, gitu. Saya terpesona, ya subhanallah. Ini orang bule tapi diberikan pemahaman yang presisi. Saya pikir mungkin dia bagus pemahamannya. Kemudian saya nyoba di sesi berikutnya ngobrol lagi dengan orang lain. Saya tanya lagi, pancing-pancing soal pemahaman la maujuda illallah. Juga sama, ditegur, "Ali, tidak boleh ngomong begitu. Itu hanya di hati." Gitu. Maka di sini saya menemukan pemahaman sebagaimana ayat yang dikutip oleh Syekh Ibnu Arabi di kitab Tadbiratul Ilahiyah, yu'ti al-hikmata may yasha. Jadi Allah memberikan al-hikmah, pencerahan ilmu ilahiyah itu may yasha kepada siapa yang dikehendaki. Ya buktinya itu saya lihat takjub boleh, ya, memiliki pemahaman dan pengamalan yang presisi, gitu. Buktinya saya ditegur dan apa yang disampaikan itu benar, gitu. Tapi kemudian yang ketiga, ketika saya ketemu dengan pembicara Profesor Morris soal ya konsep la maujuda illallah. Nah, beliau karena beliau sudah profesor ngobrol dengan saya tentang soal hakikat wujud, ya beliau menambahkan ya wujud itu ya ainul wujud, gitu. Nah, ini ya beliau level pemahamannya sudah luar biasa, gitu. Jadi ini yang menurut saya sekalipun ya beliau ini ya orang-orang barat, orang-orang bule, tapi ketika memahami kajian-kajian Ibnu Arabi, karena rujukan ilmu hakikat itu semua ke Ibnu Arabi. Ilmu Durun Nafis ini semua rujukannya ke Ibnu Arabi, gitu. Ternyata Ibnu Arabi sudah memberikan guidance. Setelah paham ilmu, ya tutup ilmu itu, diamalkan, dinikmati, dirahasiakan. Nah, cara pengamalannya cukup dengan syuhud, tidak perlu orang lain tahu. Karena ilmu rahasia ilahiyah cukup antara Allah dan kita yang tahu. Itu. Sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Tetap ilmu hakikat sebagai sebuah mutiara yang dicari oleh banyak orang. Gitu. Selanjutnya mahadasa ahadukum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan motivasi kita untuk terus ngaji dan riyadhah mujahadah, zikir istiqomah. Hanya itu yang bisa kita lakukan supaya apa yang diurai dalam kitab ini benar-benar kita rasakan, menjadi zauq, ya, menjadi rasa, dan benar-benar kita sampai pada tahapan hakul yakin. Amin ya rabbal alamin.